Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Saya mengajak Anda semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama denganmu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kembali kita mendengar kisah tentang kedua murid yang melihat Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka kembali menceritakan kepada murid-murid yang lain bagaimana cara mereka mengenal Yesus ketika Dia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita datang ke gereja pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Kita kembali mengikuti perayaan Ekaristi. Saat itulah juga Tuhan membuka mata kita untuk melihat Dia, bahwa Dia selalu menyertai perjalanan hidup kita masing-masing. Dalam kesedihan kita, dalam pergumulan hidup kita, dalam ketakutan-ketakutan kita, Dia senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Dia akan membuka mata kita dan kita akan semakin mengenal betapa baiknya Tuhan dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika mereka berkumpul bersama, lalu Yesus datang, Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Sungguh luar biasa. Dalam situasi ketakutan, dalam situasi-situasi penderitaan, Tuhan selalu datang dan mengatakan kepada Anda dan saya, "Damai sejahtera bagi kamu."
orang yang datang kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, selalu ada damai dalam kehidupannya. Sekalipun pergumulan tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semua orang punya persoalan, semua orang punya ketakutan, semua orang punya pergumulan. Bukan kita sendiri yang mengalami, tetapi kita juga patut belajar dari orang-orang yang bangkit dari pergumulan ketakutan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan mereka dalam situasi-situasi sulit. Dari pengalaman-pengalaman iman semacam inilah kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Duduk bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan membuka mata hati kita untuk semakin mengenal Dia dalam kehidupan kita. Dengan semakin mengenal Tuhan, kita diajak untuk melakukan pertobatan-pertobatan. Dan setelah kita melakukan pertobatan-pertobatan, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi akan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, damai sejahtera bagi kamu. Sekalipun ada pergumulan akhir-akhir ini, sekalipun bebanmu terasa berat hari ini, sekalipun sakit dan penyakit masih ada dalam hidupmu, Tuhan selalu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Apakah kita percaya bahwa Dia datang membawa damai? Tergantung bagaimana kita masing-masing merasakan damai itu. Bagaimana kita masing-masing melihat pengalaman-pengalaman ada damai di balik setiap ketakutan kita. Dan itu bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang persoalan membuat kita takut, itu manusiawi. Tapi jangan sampai persoalan, sakit, penyakit, pergumulan dalam kehidupan kita membuat iman kita semakin kendor. Tapi dengan kebangkitan Tuhan, justru iman kita harus semakin bertumbuh. Karena Dia datang, Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah mengalahkan dosa-dosa kita. Dia wafat di kayu salib, tapi Dia bangkit dengan jaya. Dia membawa keselamatan bagi Anda dan saya dalam kehidupan kita. Mari, dalam kehidupan ini, kita mau bersaksi akan belas kasih Tuhan. Sekecil apapun pengalaman-pengalaman iman yang engkau rasakan, tidak perlu kau simpan untuk dirimu sendiri. Tapi bagilah kepada orang lain. Dan katakan selalu kepada orang-orang yang Anda jumpai, damai sejahtera bagi kamu. Damai yang berasal dari Tuhan akan mendampingi perjuangan hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin saat-saat ini Anda sedang takut, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini, mari kita tetap percaya bahwa Dia sungguh telah bangkit. Dan dengan kebangkitannya kita diutus untuk mewartakan belas kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, semoga pada kami Kau penuhi pula segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Musa dan para nabi, sebagaimana telah Kau laksanakan pada diri Yesus yang telah bangkit. Jadikanlah kami saksi-saksi atas Engkau yang selalu hendak menganugerahkan hidup dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.